Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Dr. Andes Arisutomo akan menyampaikan beberapa hal untuk pertemuan yang pertama, bahwa saya akan menyampaikan mapel Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 3 Mojokedang ini pada tahun pelajaran 2020-2021. Perlu anak-anak ketahui, sebelum kita belajar lebih jauh, anak-anak harus mengetahui dulu KKM di kelas 9. KKM di kelas 9 adalah 72. Artinya apa? Bahwa anak-anak kelas 9 harus memperoleh nilai pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran Bahasa Indonesia minimal 72 baru dapat dikatakan tuntas. Yang kedua, bagi anak-anak yang belum memperoleh nilai 72 pada suatu KD, anak-anak harus mengikuti remedial. Selanjutnya, pembelajaran Bahasa Indonesia setiap minggu sejumlah 6 jam pelajaran, dan setiap jam pelajaran sama dengan 40 menit. Jadi dalam satu minggu ada 6 pelajaran kali 40 menit sama dengan 240 menit per minggu. Kemudian sebelum kita menginjak materi, yang pertama, anak-anak harus tahu dulu apa yang menjadi kompetensi dasar pada pertemuan yang pertama kali. Kompetensi dasar yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran pada KD yang pertama adalah 1. Memahami pengertian laporan percobaan. Yang kedua, memahami fungsi laporan percobaan. Dan ketiga, memahami ciri-ciri teks laporan. Dan yang terakhir, memiliki sikap cermat dan teliti. Perlu anak-anak ketahui sekarang sudah berbicara tentang materi, apa toh sebenarnya pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ada 3 kata, yaitu teks sendiri, artinya tulisan. Yang kedua, laporan artinya sesuatu yang disampaikan kepada orang lain atau orang yang memberi tugas. Kata yang ketiga, percobaan, artinya sama dengan eksperimen, artinya kegiatan untuk menguji suatu teori. Jadi, teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik menguji, membuktikan suatu teori. Adapun ciri teks laporan percobaan ada 4 yang penting. Yang pertama, fakta, artinya suatu yang sudah pasti. Yang kedua, lengkap, artinya agar apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca dengan informasi yang lengkap, sehingga orang itu dapat memahami secara utuh hasil dan data-data pada teks tersebut. Yang ketiga, objektif, artinya sesuai dengan apa adanya. Yang keempat, hipotesis, artinya dugaan awal atau anggapan dasar. Adapun fungsi teks laporan percobaan ada 4. 1. Sebagai sumber informasi bahwa diperoleh dari hasil percobaan orang lain yang terdahulu. Yang kedua, sebagai bukti dengan melakukan percobaan untuk menguji suatu teori. Yang ketiga, sebagai dokumentasi untuk memperoleh data, informasi, mengklasifikasikan, menyajikan,
agar selalu ada pada saat nanti dibutuhkan. Dan yang keempat, pertanggungjawaban. Artinya, memberitahukan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas pengamatan kepada orang yang memberikan tugas tersebut. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Guru sudah menyampaikan tentang teks laporan percobaan. Dari keterangan Bapak Guru, tadi tolong diperhatikan, ada hal 3 yang penting, yaitu pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan sendiri. Pada pertemuan sebelum kita akhiri, Bapak Guru menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian laporan percobaan? Jelaskan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, sebutkan fungsi teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang pertama ini, Bapak Guru akan menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian laporan percobaan? Jelaskan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, sebutkan fungsi teks laporan percobaan. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, anak-anak paham, mengerti apa yang Bapak Guru jelaskan, sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan yang pertama di kelas 9 ini. Terima kasih atas perhatian, selamat bekerja, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.